Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Wonten ngarsanipun ibu-ibu, bapak-bapak, sedherek-sedherek warga masyarakat Tawang yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menika sampun hampir jam 10. Estunipun ketentuan ancar-ancar jam 8 sampai jam 10 rampung. Biasanya kalau itu gilirannya setengah 11 ini alhamdulillah untuk maju jam 10 mula sitik mawon untuk ya paling tidak memberikan sedikit bekal dumateng bapak-bapak, ibu-ibu warga Tawang yang notabene-nya yang paling bertanggung jawab menang kalahnya Joswi di Tawang niku panjenengan semua. Nah kalau mireng Tawang niku targete jare 80%. Insya Allah. Pak Marianto Lurah Tawang targete ya 80%. Berarti pertarungannya cukup sengit di Tawang. Tapi mudah-mudahan kalau saya yakin Joswi ini dilandasi dari hati yang tulus, dari hati yang ikhlas, mengharapkan perubahan, mengharapkan kemajuan Sukoharjo, insya Allah Allah lebih meridhoi kepada Joswi sehingga pertarungan Pak Marianto karo Mas Hanto itu dimenangkan oleh Mas insya Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hormati, tadi Mas Hanto sudah menyampaikan yang 80% pokoknya sesuk bakmine digratisi. Pasti sudah menyampaikan itu. Insya Allah. Pak, nek dikane kula 50% digratisi. Oh, ngoten sip. Ibu dan bapak-bapak, ada 5 hal permasalahan besar di Sukoharjo. Sukoharjo saat ini ada 5 permasalahan terbesar. Yang pertama, apa masalahnya pemerintahan Sukoharjo? Yang pertama adalah bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sukoharjo itu tidak berpihak pada rakyat, tetapi berpihak pada pegawai pejabat. Ini masalah besar, karena uang itu datangnya dari rakyat. Jenengan neng pasar bayar karcis, titipan sepeda bayar karcis, neng restoran ada pajak restoran, nginep hotel ada pajak hotel, dan lain sebagainya dikelumpukke. Tetapi PBB muda dan lain-lain semuanya muda, tetapi nek wis mlumpuk sebagian besar itu bukan untuk rakyat, untuk kita, tetapi justru untuk pejabat. Ini masalah besar. Yang untuk pegawai, untuk pejabat itu 60%. Yang untuk rakyat, APBD itu ada belanja pegawai, ada belanja publik. Belanja pegawai itu artinya yang menikmati pejabat, anggaran untuk publik itu artinya untuk rakyat. Sing untuk pegawai 60%, sing untuk rakyat 40%.
makanya pejabat, rakyat bukan pejabat, tetapi pejabat itu juga rakyat. Sehingga 40% itu jadi rakyat karo pejabat. Buktine apa? Buktine bahwa anggaran untuk publik, untuk rakyat ini diwujudkan dalam bentuk atau dalam program-program yang tidak dinikmati oleh rakyat tetapi dinikmati oleh pejabat. Belanja publik termasuk belanja modal. Contoh, gawe gedung Menara Wijaya 127 miliar. Mun enten sing menikmati lungguh ten mriku kira-kira sedina ten. Rakyat mun enten sing menikmati AC-nya di sana. Nah, makanya ini kan hanya pejabat yang menikmati. Semua ruangan DKI AC adem, pejabat yang menikmati, rakyat nggak ada yang menikmati. Padahal itu masuk belanja publik, belanja untuk rakyat. Ini diarahkan kepada hal-hal yang tidak dinikmati oleh rakyat. Pembangunan gedung DPRD 37 miliar, gedung yang masih megah, masih layak, tetapi dipindah ke Mandan dengan berbagai alasan yang tentu furniturnya juga baru, AC-nya baru, semuanya baru, pejabatnya sing penak. Niki Fortuner sudah pada turun, mobil Fortuner beberapa hari yang lalu. Motor-motor NMAX itu belanja modal masuk ke belanja publik. Ning sing menikmati rakyat yang jadi pejabat. Ini masalah besar. Masalah yang kedua, Sukoharjo itu pertanggungjawaban terkait kinerja pemerintahan itu terjelek se-Jawa Tengah. Pelayanan ini gue elek. 2018 urutan ke 35, 2019 itu juga urutan ke 35 dari 35 kabupaten. Urutan terbawah dengan nilai hanya 57. Padahal nilai 57 itu nilai batas paling jelek itu 57. Lah nek wis pemerintahane kinerjanya jelek, ini berarti kan masalah besar bagi Sukoharjo. Gawe KTP bisa setahun, bisa 1,5 tahun, bisa 2 tahun. Yang kemarin-kemarin saya melihat, karena kemarin saya ngurus kebetulan ngurus pindahan yang menantu saya itu banyak keluhan. Ben keluhan itu pun walulasasi, ben keluhan itu pun saya banyak mendapatkan cerita di sana pada waktu saya ngambil. Karena sinkronisasi, dengan alasan kendaraan belangko dan lain sebagainya. Ini menjadi masalah besar. Kemudian masalah besar yang lain yang menikah ketidak netralan ASN maupun perangkat, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang. Artinya bahwa pimpinan Soeharjo sekarang ini itu kurang mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan. Lah nek wis dalam negara hukum, dalam negara demokrasi, pimpinannya ora taat aturan, pimpinannya ora taat undang-undang, ya tentu saja ini akan terjadi ketidakadilan, terjadi kesewenang-wenangan. Ini masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat, pemerintahan Soeharjo ini ada masalah yang sangat luar biasa. Pembangunan pasar Kabupaten Sukoharjo, pasar Insinyur Soekarno, pembangunan Gedung Lowo, sampai sekarang itu kios-kios yang dibangun tidak laku. Pasar Sukoharjo menjadi sangat sepi. Gedung Lowo itu digratiske saja sepi. Sehingga pemerintah nanggung
untuk perawatan biaya listrik untuk Gunung Lowo. Dan bahkan sedihnya memperkuat pernyataan bahwa pimpinan Sukoharjo, dalam hal ini Pak Bupati, tidak taat hukum adalah keputusan Mahkamah Agung terkait sengketa Pasar Soekarno dengan PT Ampuh. Sudah keputusan kasasi, itu sudah final, paling dhuwur, tidak ada upaya hukum. Pemerintah Soekarjo oleh Mahkamah Agung dinyatakan bersalah dan harus memberi ganti rugi 6 miliar sekian. Kemudian putusannya, apabila ada keterlambatan maka dikenakan denda atau bunga sekian, yang sampai hari ini itu nunggak 8 miliar lebih. Ini pertanda tidak taat hukum. Kemudian masalah yang kelima, nah liane boleh diupload, tapi yang kelima ini jangan, ini hanya untuk internal. Dari berbagai masalah yang dihadapi ini, maka Pak Joswi Joko Santosa dan Pak Wibowo mencalonkan sebagai calon bupati dan wakil bupati dengan visi yaitu membangun desa Noto Kuto. Jadi membuat visi dan misi itu orang sembarangan, tetapi melihat permasalahan yang dihadapi. Orang visi misi dilanjutkan, apanya yang dilanjutkan? Tapi ini dibahas betul. Apa tuh permasalahannya? Oh, permasalahannya ini permasalahan besar. Ada masalah-masalah yang lain. Dari permasalahan ini, maka kemudian muncullah bangun desa Noto Kuto. Kemudian turun menjadi berbagai program. Falsafah bangun desa Noto Kuto itu adalah bahwa desa ini diperumpamakan di ya digambarkan sebagai sebuah rakyat kecil seperti kita ini, rata-rata itu hidupnya di perdesaan. Ini gambaran rakyat kita, desa itu. Sedangkan kota itu gambarannya, ibaratnya itu adalah para pejabat, para pengusaha, para konglomerat, para macam-macam yang kondisi sosial ekonominya rata-rata itu sudah baik. Nah, oleh karena itu desa sebagai gambaran rakyat ini akan dibangun oleh Pak Joswi. Kota ini tinggal ditoto. Karena memang kehidupan rakyat ini berada di desa. Sehingga program 30 juta per RT per tahun ini merupakan program dari visi itu, agar rakyat dengan dibantu 30 juta per RT per tahun ini nanti insya Allah UMKM di perdesaan ini akan bisa bangkit, sehingga perekonomian secara umum di Sukoharjo ini menjadi baik. Itu. Jangan yakin orang 30 juta ini terrealisir. Yakin ya? Karena tadi sudah disampaikan PAD ini Sukoharjo itu 450 miliar, mungkin 141 miliar, sehingga pasti bisa dilaksanakan. Beneran ngantuk goyer. Ya. Kalau saya bilang siapa kita, dengan Joswi ini buatan Joswi gitu udah Joswi gitu. Nah kalau mau ngomong Joswi menang tawang kompak. Siapa kita? Joswi. Siapa kita? Joswi. 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 Tawan. Tawan. Nih, yang pertama itu
Itu programnya. Tidak hanya itu Pak, program keperpihakan Pak Wiro terhadap Joswi terhadap rakyat sebenarnya banyak. Melihat juga bahwa APBD Kabupaten Sukoharjo yang sangat kentara tidak berpihak kepada rakyat, karena Sukoharjo itu sebagian besar penduduknya petani. Neng anggarane mengtonton teng dinas pertanian hanya berapa miliar, kecil sekali. Kalau dipresentase kalau jumlah penduduk sing petani niku sangat timpang. Sehingga program di bidang pertanian sudah disiapkan. Masalah subsidi kepada para petani di saat masa tanam untuk pupuk dan obat-obatan, maka itu betul-betul dipersiapkan. Pembelian pada saat nanti panen agar harga tidak jatuh, ini sudah dipersiapkan semua. Banyak program-program yang insya Allah akan berpihak kepada rakyat. Kemudian masalah yang kedua terkait kinerja yang jeblok. Kinerja yang jeblok itu program yang disiapkan itu adalah berkaitan dengan penyebab kenapa jeblok. Jebloknya kinerja pemerintah Kabupaten Sukoharjo itu ada 3 sebab utama. Sebab yang pertama, penempatan pejabat atau pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Ora sesuai keahliannya, pun dicontohnya kalian Pak Lurah, insinyur, itu tidak dulu yang sebelum ini itu dari kepala dinas pendidikan. Kemudian dokter didadeke kepala dinas sosial, aneh-aneh. Pak guru didadeke camat dan lain sebagainya. Yang memegang itu tidak berpengalaman, tidak mempunyai kemampuan kompetensi sesuai tupoksi daripada instansi yang dipimpin, sehingga wajar nek kinerjanya itu tidak bagus. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, bahwa kenapa jeblok, karena di dalam penempatan dan pengangkatan pegawai itu sangat nyata, kasat mata, patut diduga itu masih KKN-nya kental. Wiki sing dadi bayan anyar enten mboten iki? Enten sing gratis? Sing diangkat dadi cari enten sing gratis? Mboten enten ta? Apa meneh arep pengen dadi pejabat eselon 3 niku mun sak gepok niku. Artinya ngangkate itu kan tidak sesuai latar belakang pendidikannya. Kadang-kadang saya tidak mengagung-agungkan pendidikan, tetapi paling tidak kan bisa dijadikan parameter. Ujian podo-podo ujian KUR pemerintahan, sing siji sarjana administrasi publik, sing siji SMA, sing siji pasca sarjana, sing lulus malah SMA-nya. Ini banyak terjadi di mana-mana. Nah, kejar paket melulus. Kadang-kadang pas ujian ngeten wis ketok engko sing arep dadi sapa niku pun ketok. Pak Lurah nggih mboten wani wong niku mun pesenan jaman Pak Karyadi sak nggih ngoten. Nggih napa nggih? Ning pesenan nggih mriko nggih. Nah, nggih. Kemudian yang ketiga, kenapa jeblok? Karena ASN perangkat diseret-seret ke panggung politik. Sing mesine ASN nyambut gawe, melaksanakan tupoksinya, melayani rakyatnya, ning gandeng enek apel siaga pemenangan caleg dari partai tertentu di kecamatan sana, neng lapangan kowe kudu teko. Tak absen. Nek ora teko, tak pindah. Pripun nek kata iki? Ini fakta yang terjadi di
Sukoharjo. Lah nek PNS sing tugase itu melayani rakyat ning dijak apel, nggo menangke bojone, nggo menangke kadere, ya bubrah. Sehingga wajar nek urutan terakhir. Ya. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo itu nilainya terendah di Jawa Tengah karena 3 bab itu, 3 masalah itu. Maka kemudian ada 2 program yang akan dilakukan oleh Joswi. Yang pertama bahwa akan melaksanakan undang-undang ASN maupun undang-undang desa. Dalam hal ini adalah bahwa akan ada depolitisasi birokrasi. Birokrasi, pejabat-pejabat pegawai negeri, perangkat itu akan dibebaskan dalam urusan politik praktis. Kowe sebagai kepala dinas ya bekerja, kowe dari camat ya bekerja sesuai tugasmu. Ora usah ngurusi politik. Sing politik ben diurusi wong partai politik. Kemudian program yang lain, insya Allah di dalam penempatan pengangkatan pegawai negeri ini insya Allah akan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kemudian juga akan mentaati untuk menghindari adanya KKN. Sebab ada aturan, Pak. Di peraturan presiden itu ada aturan untuk penempatan jabatan eselon 4 itu syaratnya harus sebelumnya di eselon 3 di 2 tempat yang berbeda selama masing-masing 5 tahun. Itu aturan, tapi di sini banyak yang tidak menggunakan itu. Ya. Mestinya kalau pengen jadi camat di eselon 4-nya itu harus di 2 tempat, masing-masing 4 tahun. Ini kan kadang-kadang ujung-ujung ngaget gitu. Karena tidak taat asas, tidak taat aturan. Maka ini akan dibenahi oleh Pak Joswi agar nanti insya Allah kinerja pemerintahan pelan secara pasti itu menuju ke paling tidak ranking 10 besar. Munyaknya kan abot, Pak. Saya kita dialek dhewe untuk menuju 10 besar di periode pertama insya Allah akan bisa dilakukan. Kemudian yang terkait dengan dinasti, kalau sebelah itu lanjutkan kita perubahan, kalau di sana itu dinasti tetapi kita harus ganti. Kenapa ini harus begitu? Tadi sudah dijelaskan banyak terkait. Kalau dinasti itu jelas itu berpotensi besar untuk terjadinya korupsi. Maka benar apa yang dikatakan Pak Wardoyo di tahun 2010. Di 2010 Pak Wardoyo mengatakan, saya katakan bahwa politik dinasti itu jelek dan harus ditinggalkan. Itu kata Pak Wardoyo tahun 2010. Mulai, nah iso satu ini perkataan Pak Wardoyo monggo kita ikuti. Siap ikuti? Ya. Siap. Tinggalkan dinasti karena itu berbahaya bagi rakyat. Ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kemudian yang tidak kalah pentingnya saya matur pada malam hari ini, kita selaku kader, kita selaku tim yang mempunyai tugas untuk mensukseskan kemenangan Pak Joko
dan Pak Wibowo tentu harus bisa memberikan pemahaman terhadap rakyat terkait program kerja calon kita nanti insya Allah di bidang kesehatan itu nanti rawat inap gratis untuk kelas 3. Insya Allah itu merupakan juga program unggulan. Kemudian pemberian beasiswa ataupun semacam hadiah bagi atlet-atlet berprestasi. Kita itu dulu punya pembalap nasional, punya panahan internasional, punya Persiharjo yang ngedapi-dapi, tapi sekarang sudah redup entah kemana. Jadi kita ngerti program-program itu. Nah, selain ngerti program kita, nek janjane ora perlu, nek gak diwarai ya Pak Bu. Terkait dengan program-program sebelah sana, kita CI, di sana itu ada 12 program yang sudah diupload di berbagai media sosial. Karena pun dahulu tidak semua program kita CI. Program yang akan dilanjutkan Bu Etik itu pertama adalah program PKH dan PKH lansia. Niki programnya sinten Pak? Programnya sinten Bu? Ini program nasional. Siapapun bupatinya pasti akan melaksanakan. Karena itu program nasional. Program dari Kementerian Sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan pendampingan uang APBD yang jumlahnya kecil sekali. Jadi nek kuwi dianggap apa diaku programnya jelas ini ngapusi rakyate. Bahkan dijadikan senjata. Kowe nek ora manut aku ora milih bojoku, ora milih calonku, kowe PKH tak corek. Lu arogan men wong dudu program ya nyorek wae iso. Nek ora ngeke iso karena ngeke ke Kemensos itu kan melalui mereka. Nek nyoreke ora iso. Nek ora ditekake itu bisa. Dan ini menjadi penyimpangan yang bisa kita permasalahkan di hadapan hukum. Kemudian program pendidikan gratis sebenarnya juga tidak gratis, banyak hal-hal sekolah yang juga narik, tetapi sesungguhnya pendidikan gratis ini diawali dari Pak Bambang Rianto, kemudian diperbaiki nominalnya, sebarannya oleh Pak Wardoyo, bukan program asli. Program aslinya Pak Wardoyo yang akan dilanjutkan Bu Etik adalah santunan kematian. Nah, kita lo buat bantu rakyat yang syaratnya tidak akan mati dhisik. Nah, gini, orang ngerasa sing dibantu. Ini kemudian memberikan insentif kepada BPD. Itu perintah Permendagri itu. Memberikan insentif pada RT. Nah, RT mung digawe pira to nek ini 100.000 nek lare. Kalau tidak salah sekarang ada kenaikan menjadi 300. Pulau Bapak Ibu sekalian, ini harus kita pahami betul. Kemudian katanya yang mau dilanjutkan itu pembangunan pasar, pembangunan macam-macam yang faktanya itu banyak masalah. Kemudian rumah tidak layak huni itu adalah programnya Kementerian PUPR dan provinsi, bukan programnya kabupaten. Jokowi pun tanpa menulis pasti akan melaksanakan itu. Hal yang saya sampaikan tadi.
Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, pilih calon kita yang insya Allah kita dukung ini itu adalah putra asli Kabupaten Sukoharjo. Beliau lahir cepat di Sukoharjo, kecil di Sukoharjo, SD di Sukoharjo, SMP, SPG di Sukoharjo, baru setelah kuliah itu tidak di Sukoharjo tetapi tetap pulangnya ke Sukoharjo. Tetapi kalau di sebelah itu dua-duanya orang jauh, artinya bukan orang Sukoharjo asli. Apapun putra daerah dengan bukan putra daerah ini akan sangat berpengaruh. Rasa handar beni Soekarjo itu akan berbeda kalau betul-betul kita orang Sukoharjo asli. Monggo kita renungkan. Dan kula nyuwun Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sudah dekat, ya. Waktunya sudah dekat terkait dengan menapa menikah secara psikologis kita ini harus mulai sekarang yakin bahwa pemenangnya adalah Jos. Karena apa? Kalau kita sudah yakin menang, insya Allah kita akan punya semangat. Ora sah minder, ora sah sulap terkait baliho yang kita paribasannya kesilep. Ora sah sulap, ora sah minder. Yang sebelah enak pertemuan banyak berjejer mobil, yang semuanya di branding, sementara kita nganggo pit-pit kadang-kadang Supra wis tahun lawas, ndak usah minder. Itu bukti pertemuan ini maupun pertemuan sebelah bahwa yang satu ini dukungan murni nurani dari rakyat, yang satu itu dari mereka yang kadang-kadang ya karena diancam di macam-macam mereka hadir. Uang bukan segala-galanya, Pak. Kita harus bisa menjelaskan kepada rakyat bahwa najanto awake dhewe ya, paribasane ora nampa pada saat pilihan mereka 100.000, monggo kita bermain matematika. 30 yuta ki sak RT wong pira dipengke 4 tahun, nek kuwi nampane mung 100 ping pirang pemilih, hanya sekali itu. Dan kalau itu janji, kalau kita itu visi misi. Nek janji itu belum tentu ditepati, nek visi misi pasti akan terwujud. Pramila saking menika, monggo saya nyuwun ini kita ndak usah takut lah. Ora usah wedi kebiar, kita yakin menang ya, karena insya Allah Allah itu akan memberi kemudahan dan menolong kepada kita. Amin. Uang bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya pakai uang. Ya, Pak Ahok kemarin itu nek dipikir koyo ngopo, 9 naga pengusaha terbesar keturunan Cina kabeh bantu Ahok. Pengusaha-pengusaha lain semuanya setor tinggal pemenangan Ahok. Sampai anggota DPRD se-Indonesia Raya dari fraksi PDIP dikirim ke Jakarta, disuruh membawa sembako dibagikan. Ini nyatanya kan ya udah menang. Itu pengalaman supaya kita tidak berkecil hati, karena kita itu berangkat dari hati nurani. Insya Allah najanto kebiare ya, teman-teman kita yang menjadi ASN itu kita erono neng insya Allah 9 Desember milih tetap Jos. Karena mereka nggak sesat lah. Saya itu fasilitas niku sing pegang eselon apa, neng sing setap ya mumet. Apalagi
ya, banyak terjadi. Seperti misalnya sekarang ini Camat Sukarjo. Camat Sukarjo itu golongannya baru 3. Oh, ini bocah Dewi sore. Nah, lurah-lurah desa wis ana sing 4A, ana sing 4B. Tiba-tiba iki golongan 3 didadekke camat, sing 4B dadi bawahane. Sangat manusiawi nek lara atine. Mula umpama sesuk nek saiki ketoke milih rono, sesuk 9 Desember ora nek sing ngerti milih rene itu sangat masuk akal karena dia mengharapkan bahwa pemerintah ini on the track sesuai dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Jadi mboten sak jenengan napa mereka ragu-ragu ora sah pekewah wis Pak Lurah ora sah digagas. Nggih. Sing gagas Pak Sur wae, Harus kita menangan tawa. Sebab nek nganti kalah, belum tentu nanti di 2024 dan selanjutnya ini akan ada calon yang mempunyai latar belakang saling melengkapi. Satu entrepreneur pengusaha, satu ulama, guru, pendekar, lengkap. Terapis lengkap ada berapa? Mulai belum tentu, jarang wong kiai, wong lurus, wong apik niku kon nyalonke gelem lu jarang. Mumpung gelem kula kebetulan programnya baik, kita dukung sarang-sarang piye carane supaya menang tetapi tidak meninggalkan enggak sing agamane Islam setelah salat fardu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberi kemudahan dan kemenangan bagi Pak Joswi. Termasuk kalau kula panjenengan sami salat tahajud meminta itu. Allah kan ngendika, mintalah kepadaku pasti akan aku beri. Nek jenengan tulus ikhlas di dalam memintanya. Kula siapa kita? Joswi, 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 tawan, tawan. Mudah-mudahan 80% ada di pihak Pak Hanto, bukan berada di pihak Maryanto. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.